Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik kompilasi, mulai dari definisi sampai ke langkah-langkah yang terjadi pada proses kompilasi. Mungkin kita masuk saja mengenai definisi dari teknik kompilasi itu sendiri. Yang pertama, kita tahu teknik itu adalah sebuah metode atau cara. Kemudian, untuk kompilasi sendiri, ini adalah proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu. Sesuatu ini berupa search program menjadi bentuk lain. Oke, udah kelihatan dikit ya. Di sini kita berhubungan dengan suatu program. Kemudian kalau kita gabungkan, ini sebenarnya teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut dengan bahasa sasaran. Oke, jadi di sini intinya kompilasi adalah mengenai penerjemahan. Penerjemahan apa? Penerjemahan dari bahasa sumber menuju ke bahasa sasaran. Oke, kalau kita lihat juga kompilasi di sini asal katanya bukan dari compilation, tetapi asal katanya itu adalah dari compiler. Di mana di sini disebutkan bahwa compiler itu adalah to translate a program written in a high-level programming language into machine language. Oke, jadi di sini sudah terlihat jelas lagi bahwa pada kasus kompilasi kita akan melakukan translation dari sebuah high level programming language ke machine language. Oke, udah agak kebayang ya. Oke, di sini kita lihat dulu apa sih high level programming language atau machine language itu. Oke, dari bahasa pemrograman sendiri biasanya yang dikenal itu ada 4. Yang pertama kita sebut sebagai bahasa mesin, di mana dia akan memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, yaitu 0 dan 1. Kemudian yang kedua, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau yang kita sebut dengan kode mnemonik. Di sini ada contoh-contohnya bisa mov, sub, jmp, gmp, gke, gl, loop, dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Di sini nanti kita lihat pada bahasa itu dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya seperti itu. Dan contoh programnya itu biasanya bahasa C. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu adalah bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia seperti begin, end, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Tapi untuk komputer dapat mengerti, kita perlu sebuah compiler atau interpreter. Oke, jadi di sini kita jelas juga bahwa kenapa kita perlukan sebuah compiler atau interpreter, atau secara garis besar itu sebuah translator, karena pemrograman sekarang itu biasanya memang menggunakan bahasa tingkat tinggi, dan komputer agar ia mengerti apa yang kita masukkan, kita harus ubah dari bahasa tingkat tinggi ini ke bahasa yang bisa dimengerti komputer. Itu adalah bahasa mesin. Oke, jadi di sini untuk bahasa tingkat tinggi contohnya ya seperti Basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini sepertinya udah kebayang ya kenapa kita perlukan compiler dalam setiap bahasa, dalam setiap pemrograman.
Oke, di sini pun kita perlu catat bahwa istilah tingkat tinggi dan tingkat rendah itu adalah relatif, di mana pada awalnya bahasa rakitan dianggap sebagai bahasa tingkat rendah, sementara COBOL, C, dan lain-lainnya dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi, mengingat mereka mengizinkan abstraksi terhadap fungsi, variabel, dan evaluasi ekspresi. Akan tetapi, banyak programmer saat ini mungkin menganggap bahasa C sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah, mengingat bahasa pemrograman tersebut mengizinkan akses memori secara langsung dengan menggunakan alamatnya, dan juga dapat menggunakan beberapa direktif bahasa rakitan, dan itu memakai bahasa pemrograman. Oke, di sini kita sudah mempelajari mulai dari bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan juga bahasa tingkat tinggi. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai translator itu sendiri, di mana translator ini adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program atau search language ke bahasa lain atau object on target language. Oke, di sini kita mengenal macam-macam translator itu, antara lain ada assembler, interpreter, dan compiler. Dan intinya untuk translator kita akan punya sebuah search program, kemudian kita akan translator. Saat proses kita mentranslatekan itu akan ada sebuah pesan error. Nah, dari pesan error ini kemudian akan kita kembalikan, jadi kita harus mengubah search programnya, dan jika sudah berhasil maka kita akan mendapatkan target program. Target program ini biasanya itu adalah sebuah mesin language, dan untuk search program ini bisa macam-macam. Berarti saat kita proses translasi atau proses translate, di sini akan ada juga proses pengecekan. Nah, makanya pada saat kalian sedang mengcompile, di situ akan ada pesan error yang harus kita perbaiki. Oke, kita akan masuk ke translator yang pertama, itu ada assembler, di mana assembler ini source kodenya adalah bahasa assembly dan objek code-nya adalah bahasa mesin. Oke, penggambaran prosesnya pada assembler biasanya ada short text file, biasanya dalam bentuk .asm, kemudian akan masuk ke dalam assembler dan langsung ditranslatekan oleh assembler ke dalam bahasa mesin dalam bentuk binary code. Oke, yang pastinya untuk assembler ini pasti prosesnya akan lebih cepat karena dia hanya langsung dari short text file ke dalam bahasa mesin. Nah, tetapi untuk programmer-programmer awal akan kesulitan untuk dalam mempelajari bahasa assembly, dan keuntungannya itu hanya lebih cepat. Tapi kita agak sulit untuk mempelajari, terutama pada programmer-programmer yang baru. Oke, kita masuki saja yang ketiga, itu ada interpreter. Interpreter di sini adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut. Interpreter tidak mengembangkan objek code. Hasil transaksinya hanya dalam bentuk internal. Nah, kalau kita lihat di sini untuk interpreter berarti shortcode dan input akan langsung dijalankan masuk ke dalam interpreter. Kalau dia ada kesalahan, kita akan perbaiki lagi lewat source kodenya. Nah, dari sini nanti dia akan langsung muncul ke outputnya. Jadi kita punya shortcode,
input, masuk ke interpreternya, lalu terlihat hasilnya. Jadi 3 kita konversi dalam executable program. Kemudian contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter adalah PHP, ASP, Perl, dan lain-lain. Ini biasanya di dalam bahasa pemrograman yang berbasis web. Oke, kalau untuk yang ketiga itu adalah compiler. Source kodenya adalah bahasa tingkat tinggi, objek kodenya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly, di mana source kode dan data akan diproses secara berbeda. Nah, jadi kita punya source kode, kemudian dia akan masuk ke dalam compiler. Nah, dari compiler ini akan dia bentuk ke dalam executable program. Ke dalam executable program ini dalam bentuk machine language program atau binary code. Kemudian kita akan input prosesnya untuk mendapatkan outputnya. Jadi di sini dia akan ada 2 proses yang berbeda. Nah, tentunya untuk compiler ini dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena apa? Kita perlu untuk memproses source code ini ke dalam bentuk executable program terlebih dahulu. Dan prosesnya ini akan terjadi secara keseluruhan. Oke, mungkin supaya terlihat di sini untuk perbedaan interpreter dan compiler, di mana di sini interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi, sedangkan compiler menerjemahkan secara keseluruhan. Kalau interpreter, bila terjadi kesalahan dapat langsung diperbaiki secara interaktif. Sedangkan compiler, bila terjadi kesalahan, source program harus diperbaiki dan proses diulang kembali. Kemudian interpreter tidak menghasilkan objek program, sedangkan compiler menghasilkan objek program. Kemudian interpreter tidak menghasilkan executable program karena langsung dijalankan pada saat program diinterpretasi. Sedangkan compiler menghasilkan executable program sehingga dapat dijalankan di keadaan prompt system. Kemudian interpreter, proses interpretasi terasa cepat karena tiap-tiap instruksi langsung dikerjakan dan output langsung dilihat hasilnya. Sedangkan compiler, proses kompilasi lama karena sekaligus menerjemahkan seluruh instruksi program. Kemudian interpreter, search program terus dipergunakan karena tidak dihasilkan executable program. Sedangkan compiler, search program sudah tidak dipergunakan lagi untuk mengerjakan program. Kemudian di mana interpreter, proses pengerjaan program lebih lambat karena setiap instruksi dikerjakan harus diinterpretasikan kembali. Sedangkan compiler, proses pengerjaan program lebih cepat karena executable program sudah dalam bahasa mesin. Kemudian interpreter, keamanan dari program kurang terjamin karena yang selalu digunakan adalah source program. Sedangkan compiler, keamanan dari program lebih terjamin karena yang digunakan adalah executable program. Oke, yang pasti di situ silahkan dibaca semuanya. Ini adalah perbedaan antara interpreter dan compiler. Kemudian di sini kita mungkin akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tahapan pada compiler. Di sini tahapan pada compiler ada 2. Yang pertama ada analisis dan yang kedua ada sintesis. Untuk analisis, ini kita akan menganalisis dari source code yang kita punya. Nah, kalau untuk sintesis, ini adalah proses membangun dari source code yang kita punya, ini menjadi bahasa tujuan kita. Oke, kenapa kita perlukan analisis? Sama, saat kita ingin mentranslate sebuah bahasa, pastikan kita akan lihat dulu apa saja kosakatanya. Kemudian setelah itu
kita akan cek juga grammarnya. Kemudian setelah itu kita cek kata yang kita pilih ini sesuai atau enggak dengan kondisinya. Nah, ini berarti yang akan masuk di dalam tahapan compiler, di dalam analisis. Oke, untuk proses analisis sendiri ini ada 3. Yang pertama ada analisis leksikal atau yang biasa kita sebut dengan scanner. Nah, untuk analisis leksikal ini tadi yang saya katakan ini ada yang kita cek ini adalah kata per kata. Nah, dari kata per kata ini nanti kita akan masukkan dia ke dalam token-tokennya. Oke, jadi satu persatu dia semua. Kata per kata akan kita cek. Nah, pada analisis yang kedua ini ada analisis sintaks atau parser. Ini yang kita cek adalah grammarnya. Ini yang akan kita cek adalah grammarnya sudah sesuai atau tidak. Misal saya di sini akan menambahkan sebuah bilangan. Jadi kalau kita di sini kita tuliskan di sini ada 5 tambah 3. Ini berarti grammarnya sudah sesuai. Ada bilangan, kemudian ada operasi penjumlahan dan ada bilangan yang kedua. Tapi kalau kita tuliskan 3, 5 plus ini bukan sebuah grammar penjumlahan. Oke, itu kalau untuk di grammar. Dan kalau untuk analisis yang ketiga itu ada analisis semantik. Nah, pada analisis semantik kita akan sesuaikan grammar dengan kata per kata. Sesuai atau enggak. Misalnya di sini ada tipe data. Misal tadi kita punya X tambah Y. Kalau X-nya itu integer dan Y-nya integer, ini berarti sesuai. Nah, tapi kalau X-nya dia string dan Y-nya itu float atau integer, ini berarti tipe datanya tidak sesuai. Oke, untuk tahapan sintesis itu juga ada 3. Yang pertama ini ada intermediate kode generator. Yang kedua dia ada kode optimization dan yang ketiga dia ada kode generator. Oke, di sini berarti 2 tahapan. Pada tahapan compiler ada analisis dan sintesis. Di mana masing-masing tahapan ini juga ada 3 tahapan lagi. Oke, jadi di sini nanti akan ada short program. Dia akan mulai dari analisis leksikal sampai ke kode generator sampai kita dapatkan target programnya. Tapi dari tiap-tiap tahapan ini dia nanti juga akan ada simbol table manager dan juga error. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dan mungkin dapat dipahami untuk mempermudah proses pembelajarannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.